Soundstripe. Halo semuanya, kenalin nama gue Almira Mira. Gue adalah salah satu mahasiswa baru dari Institut Teknologi Bandung ITB tahun 2021. Yes, gue baru masuk tahun ini dan saat ini gue lagi ada di Bandung untuk aslinya gue orang Jakarta gitu. Untuk menghadiri acara kampus tour yang disediakan oleh ITB untuk mahasiswa baru tahun 2021 gitu. BTW gue dari sekolah farmasi. Fakultasnya itu sekolah farmasi. Awalnya gue mau jelasin dulu. Jadi di ITB itu kan banyak fakultas kan. Nah, kampus tour tuh nggak diselenggarakan langsung semua fakultas gitu. Jadi ada kayak tanggal-tanggalnya per fakultas. Nah, gue itu dapet kebagian kalau nggak salah urutan keempat atau kelima gitu ya. Jadi gue udah tahu beberapa testimoni dari teman-teman gue yang di fakultas lain yang udah ikut kampus tour. Nah, basically kampus tour tuh bakal ada 3 hari. Hari pertama tuh kata teman-teman gue yang udah kampus tour bakal keliling-keliling ITB, ngeliat fasilitas-fasilitasnya, ketemu sama dekan dan dekan fakultas kita dan dosen-dosen juga. Terus habis itu ya get to know ITB secara offline gitu lah ya. Terus day itu tuh kalau di jadwal gue bakal ada olahraga bareng di Saraga, suasana olahraga. Saraga tuh apa ya singkatannya? Saraga. Terus abis itu yang day 3 itu bakal ada praktikum kimia sama fisika offline. This is the first time guys. Jadi gue cukup deg-degan untuk hari ketiga. Cuman semoga aja bakal seru ya. Ya udah guys, langsung aja ke day 1 kayaknya habis ini. Hai, jadi ini udah di jalan ke ITB dan gue agak telat, jadi let's go. Nah, jadi pas setelah datang kita langsung disuruh kumpul ke aula. Ini gue lagi di aula timur. Terus ya udah pokoknya nih kita lagi dengerin si kakaknya ngasih tahu nanti di sana di dalam kayak apa dan apa aja. Jadi kita kayak dibagi ke dalam beberapa kelompok yang isinya kayak 15 orangan. Nih kelompok aku paling heboh dari semuanya. Ini lagi kayak perkenalan gitu guys ceritanya. Nah, jadi setiap kelompok tuh ada kayak kakak pembimbingnya gitu. Nah, ini aku sama Kak Frida. Beliau juga SF, udah mau skripsi katanya. Semangat, Kak. Nah, ini kita udah mulai jalan keliling-keliling. Ini tuh di kolam Intel, guys, namanya. Yang ada air mancurnya itu kolam Indonesia Tenggelam. Karena di dasarnya tuh ada peta Indonesia. Terus kita ketemu sama kucing ITB. Hai. Terus kita mau ke arah gedung SF. Ya, ini dia gedung SF. Jadi gedung SF itu ada di Laptek 7 yang ada di 4 gedung ikonik itu guys. Terus lanjut kita ke GKUB. Ini tuh tempat dimana anak-anak TPB kuliah. Lanjut kita ke ruang kelas lainnya. Ini tuh di Octagon guys namanya. Itu gedungnya kayak agak lebih modern gitu sih menurut aku. Terus kita on our way to Perpus ITB. Nah ini tuh kalau nggak salah American Corner. Nah jadi kalau misalnya di lantai bawah Perpus ITB itu masih belum ada buku-buku pelajaran gitu guys. Jadi masih kayak entertainment gitulah. Tuh paling ada yang kayak persiapan TOEFL gitu. Terus serunya ada juga 3D printer nih kayak gini. Jadi kayak ini biasanya sih untuk tugas-tugas sih guys. Ini bukan buat mainan gitu. Tapi sebelahnya itu tuh ini gue nggak videoin tapi ada VR yang bisa kita pakai juga. Seru banget. Jadi Perpus ITB tuh ada 4 lantai. Nah ini kita udah ke lantai berikutnya. Dari lantai 2 sampai lantai 4 tuh kayak gini semua. Terus ini kita kayak udah agak jompo ya bun. Udah capek duduk-duduk dulu. Ini jujur pewek banget. Terus di jalan kita ketemu kakak. Hai kak, semangat. Mana drone-nya sih? Itu. Drone belum terbang. Sekarang sangat rindang karena kita di bawah atap bersama Aiza. Sama aku. Sayut.
Lanjut lagi, kita masuk ke ruang kelas yang lain. Kalau misalnya ini ruang kelasnya lebih gede daripada yang tadi. Nih, lihat deh. Kalau kata kakaknya, ini tuh dipakai biasanya buat kuliah tamu yang dosennya atau pengajarnya itu dari luar ITB. Jadi penontonnya banyak gitu ya. Kayak itu, kayak di film Habibie dan Ainun. Nah, aku mau kenalin kalian ke teman-teman kelompok aku. Hai. Mana deh? Makanya gue bingung, ketinggalan nggak ya? Hai. Hai. Hai semuanya. Hai, yaudah nih. Hai. 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 Terus kita lagi mau masuk ke CC Timur buat ketemu sama dekanat. Sumpah ini lucu banget merch-nya. Terus ini wangi banget hand sanitizer-nya guys. Hai guys. Jadi kita aduh. Jadi kita Sorry kalau bahasa campur-campur. Iya, soalnya aku Baru sebulan di sini. sebulan. Terus kita hari ini Kok jadi sekarang kita mau lab tour di lab tech 7. Jujurly, so impressive ya. So very impressive. Sejauh ini gimana ITB? Ini kak, kira-kira kak? Impressive architecture. ITB Yang So GKUT, GKUB. GKUB. Agak dizzy and tiring. Kayak go gitu ya. Lazy. Jadi ya. So this is a toilet. Ya, lab tech 7. Udah guys. Sebelum ke Aptek 7, kita mampir dulu ke Apotek Pendidikan SF. Jangan lupa kesini ya guys kalau ke ITB. Dadah. Jangan lupa ya, gimana? Jangan lupa ya semuanya ke apotek farmasi. Ruangan pertama kita udah sampai di lab FKK guys. Jadi tuh ini biasanya labnya digunakan buat ujian OSCE apoteker. Ini kita lagi baris buat masuk ke lab tech 7-nya. Wow. Oh, jadi ini taman tanaman obat disponsori oleh Marta Tilaar. So pretty. Dari ini laboratorium teknologi farmasi sediaan padat. Nah ini kita udah masuk ke dalam lab tech 7-nya beneran. Ini kok nggak salah lantai 2 deh. Terus ini di lab sediaan padat. Kita ketemu sama banyak macam-macam sediaan. Tuh dia. Di sini tuh karena sediaan padat, jadi dia ada tablet, ada kapsul juga, sama ada suppositoria. Ini lagi dijelasin tentang macam-macamnya dan apa aja sih itu kenapa bisa berwarna segala macam. Terus kita lanjut ke ruang timbang. Ini sebenarnya nggak terlalu banyak isinya ruangannya. Jadi yang di sana itu tuh untuk alat untuk ngecek ketahanan suppositoria. Jadi suppositoria itu tuh bahan sediaan atau obat yang dimasukinnya lewat maaf belakang gitu.
Nah, yang di sebelahnya itu tuh ruang granulasi. Jadi kan biasanya kalau untuk buat tablet itu kan dari serbuk terus dicetak gitu kan. Nah, sebenarnya ada jenis serbuk yang sebenarnya tidak seperti itu karakternya. Jadi harus dibuat granul dulu. Nah, ini menurut aku fascinating banget karena ini adalah mesin tablet. Jadi tablet-tablet yang kalian minum tuh dicetaknya pakai ini, guys. Kimia Farmasi. Lanjut ke lab-labnya Kimia Farmasi. Jadi ini lagi dijelasin ini ruangannya apa aja. Terus fun fact, ini semua tuh jadi di dinding-dindingnya adalah alumni, foto-foto alumni SF ITB dari dulu sampai sekarang. Keren banget gak sih? Terus ini kita masuk ke lab farmakokimia. Nah, di dalamnya tuh banyak alat-alat. Yang di ruangan itu tuh namanya HPLC alatnya. Terus di ruangan satunya itu yang kita masuk ini ada ruang FTIR. Nah, mesin di situ tuh jadi bisa mengenali gugus fungsi. Jadi kita masukin suatu senyawa, dia langsung bisa mengenali gugus fungsinya. Keren banget gak sih? Terus kita ketemu sama mesin fotometri yang buat analisis kadar suatu obat. Ini kreasinya ada pH-meter, itu ada liter, jadi pakai buat ngecek pH. pH-meter guys. Itu kalibrasi apa nih cek pH? Kalibrasi. Ini lab kimia farmasi. Dalam sana sebenarnya ada alat AAS namanya, Atomic Absorption Spectroscopy. Itu bisa dipakai buat analisis suatu unsur. Misalnya kalian mau analisis merkuri dalam kosmetik. Oh, Di sini ada hotband ya. tablet untuk siapa? Nggak tahu. Ruang riset. Halo kak. Maaf. Terus kita masuk ke lab farmakognosi. Nah, di sini juga seru banget karena di dalamnya ada banyak hal-hal yang berbau alam. Produksi bahan alam. Wow. Ya jangan kaget ya, kalau di bahan alam ada lab, kalau nggak kotor berarti labnya lagi nggak dipakai. Jadi makanya ini ada kerja, lagi kerja. Berarti kalau lagi kerja berarti ada yang kalau kotor kayak gini berarti ada yang masuk. Ini lab buat kakak S2 karena udah mulai masuk juga, udah mulai aktif. Bahkan sebelum kalian udah mulai itu makanya agak berantakan. Jadi kalau lab itu berantakan berarti ada yang kerja. Jangan sentuh apapun ya. Iya. Takut ini. Nah, kalau di seberang sana ada lab kultur jaringan. Kalian pernah belajar? Iya, pernah tahu. Jaringan. Di dalam lagi ada yang kerja, jadi nggak bisa masuk karena harus steril dan septis. Takutnya ada kontaminasi. Tapi pernah ya? Bayang ya? Ada kultur jaringan. Teknologi farmasi. Selamat datang di Laboratorium Teknologi Farmasi. Jadi ini di bawah Fakultas Farmasetika. Jadi fakta itu kelompok keahlian yang nanti kalian baca lebih lanjut di web farmasi ya. Jujur di sini aku excited banget karena di dalam situ tuh ada lab kosmetik. Lanjut ya. Di tingkat 3 semester 1 kalian akan praktikum judul makulnya yang ditolong bacanya. Lab liquid. Teknologi sediaan liquid semi solid dan steril pada mata kuliahnya ya. Tapi di lantai ini kalian belajar sediaan liquid semi solid yang non steril. Nanti di lantai 4 kalian praktikumnya dia steril. Jadi beda labnya ya. Nah di sini kalian farmasi fisika juga praktikumnya tidak per kelompok. Ini praktikumnya per kelompok juga. Jadi kalian mulai buat sediaan farmasi. Contohnya yang liquid sama semi solid di lab ini. Ada yang tahu sediaan liquid apa aja? Yang cair? Sirup. Apalagi ada yang tahu? Emulsi, suspensi dan lain sebagainya itu bentuk sediaannya. Nanti kalian buat sediaan itu di lab ini dari kalian cari sendiri data preformulasi bahannya, kalian buat cari bahan-bahannya sendiri. Nah di sini ada beberapa bahan, kalau ada yang di sini kalian bisa minta di laboran tadi di gudang material.
Nah kalian praktikumnya sampai pengemasan. Jadi sampai kalian masuk ke dalam wadah sediaan, sampai kalian buat etiket labelnya sendiri, kalian desain sendiri ya. Jadi kalian namain nama obatnya apa, kalian buat sendiri nama industrinya apa, kalian karang sendiri, foto jadi doa, terus kalian bisa buat industri farmasi. Amin. Ya. Kemudian ini contoh yang buat semi solid ya, ini bisa gel, salep ataupun krim. Ini nama wadahnya tuh, Bu. Nanti ada juga yang pot, kalau kalian tahu pot salep ya. Dan nanti kalian praktikum dapat lemari berkelompok ya, di bawah meja. Farmakokinetik. Oh iya. Nah, jadi kalian di sini praktikum di tingkat 3 semester 2. Namanya farmakokinetika atau biofarmasi. Nah, kalian belajar kinetika obat ya. Jadi kalian nanti tahu kalian ukur kadar obat dalam tubuh berapa ya. Jadi pakai sampelnya itu ada plasma, serum, jadi sampel biologis ya. Kemudian pakai saliva juga, pakai urin juga. Nanti biasanya data urin relawannya dari kalian, saliva juga relawannya dari kalian gitu ya. Jadi kalian kolaktifin sampelnya. Nah kemudian di sini bedanya mejanya dilapisi kaca ya. Karena kalian kan di sini mainnya sampel-sampel biologis ya. Beda kayak main di sana. Jadi untuk membersihkannya kita lapisi kaca. Itu bedanya. Jadi kalian preparasi sampelnya di sini. Nanti ketika kalian ukur kadar itu dikasih orang tadi. Sekarang kita lagi ada di lantai 4, tempatnya lab steril. Di lantai ini ada 3 lab, lab mikro, lab biotek, sama lab steril. Nah, di sini lab mikro, nanti kalian akan praktikum di sini di semester 3 di tahun depan. Ya. Lagi belajar biotek kan sekarang, ini lanjutannya. Gitu. Cuman di sini kita lebih banyak fokus ke mikrobiologinya. Kalau biotek ada pengetahuan. Gimana kok praktiknya? Kita nggak kerja sendiri sih. Lagi berjuang meneliti vaksin, guys. Semangat vaksin. Dari situ ukuran ini disinfeksi baru bisa masuk sini. Itu cara masuknya aja kan belajar satu pertemuan. Jadi nggak sembarangan, karena apa? Kalau asal sembarangan, kalian bawa kontaminan. Kalau bawa kontaminan, kita akan mempengaruhi produk. Kalau di tingkatan industri, gitu ya, kalau satu produk gagal, ya rugi se industri kan? Iya. Bayang ya. Jadi kalau misalnya satu baci kalau dibuang, bukan rugi ratusan ribu, miliaran malah yang gitu kan. Jadi anak SM pun harus banget harus strict. Ini juga, jadi kita panjang labnya di sini. Oh jadi itu ini panjang labnya. Nggak boleh terlalu banyak orang. Karena Oh iya. nanti berpengaruh terkait dengan jumlah kontaminan yang masuk. Kemungkinan kontaminasinya. Jadi banyak aspek yang harus kita lihat. Sama lagi guys kayak yang tadi. Bener-bener steril. Ini juga ada sih, tapi ini cuma sekedar untuk perjuangan. Dan juga yang ini uniknya gini, kita beli begini, ya kan? Kalian nggak bawa bahan, timbang gitu, tapi nggak boleh keluar nggak boleh bawa bahan. Bahan ya itu maksudnya kertas tuh. Nanti kalian badannya dong yang keluar, ganti baju, gitu ya, ganti jasnya, ganti baju, desinfeksi segala macam, baru ngambil dari dalam. Oh gitu. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Semua area ini kan dia ada kelasnya ya. Itu dia udah ada parameter khususnya gitu. Jadi si bahan itu nggak boleh sembarangan dibawa kemana-mana. Karena nanti takutnya ada tingkat kontaminasinya makin tinggi kan. Karena ini kan nggak terkontrol, ini kan terkontrol. Gitu. Nah itu salah satunya yang akan belajarin nanti. Terus ujiannya ramai. Kenapa? Saya masters ya. Masters ya? Jadi dapat undian gitu, diundi gitu dah. Bapak bikin sediaan apa? Misalnya emergency rehearsal gitu. Bikin 4 jam itu harus beres. Wow 4 jam. Sendiri. Praktiknya barengan, bikin ujiannya nanti sendiri. Itu ramainya di situ. Jadi kalian udah lulus tingkat 3 aja udah pede kayak bikin obat bisa lah gitu. Boleh proji kan kalau udah lulus pasti bisa. Cuman nanti mungkin
bedanya sama di industri, kalau di industri kan dia ada regulasinya ya, ada birokrasi segala macam. Tapi untungnya nanti kalian, karena kita udah punya fasilitasnya, nggak kaget nanti kalau kerja di industri, terutama di bidang stereo. Karena nggak semua perguruan gitu punya simulasi. Oh, mantap. Terus abis itu kita langsung keluar dan udah mau pulang. Sebelum pulang kita foto-foto dulu dan ngobrol-ngobrol sebentar. Terus see you on the next day. Hai guys, ini hari kedua kampus tour day 2. Hari ini agendanya mau olahraga di Saraga. Salting. Oke, jadi aku ini on the way ke itu dulu, ke Saraganya. Nanti aku videoin lagi di sana. Oke. Hai. Hai. Sekarang olahraganya masing-masing. Kita lagi OR. Hai guys. Hai. Kita habis basket. Wow, produktif ya pagi kita. Parki aja say hi. Parki aja say hi. Hai. Makasih Kak BTW. Jadi kita udah kelar Gimana perasaan olahraga. yang basket? Agak jompo ya. Sumpah lo harus tahu kardio. Aaron lebih jompo Iya, wah kita kayak dengar musiknya jalan terus. Zumba. Zumba. GWS aerobik joget basket. Kita mencakup ya jadi kita mencakup basket aerobik bulat ya bulat. Kita basket sama joget kalau tadi bulat anjir gue dikepung 5 orang. Aku juga bawa tapi males ngeluarin. Lari gue lari dulu ayo lah. Ya Allah. Besok. Bye guys, kita nanti sambung mau gathering. Bye. Bye. Hai guys. Lagi ada di gathering SF GWS. Hai. Hai. Yang meriah. Maaf. Sini juga. Mumpung semuanya ada di Bandung, kita jadi mengadakan gathering offline, tentunya dengan tetap taat prokes ya guys. Sampai ketemu lagi teman-teman. Nah ini udah day 3. Seperti biasa aku juga nggak banyak ngerekam karena fokus ke praktikum. Tapi sumpah ini seru banget, ini lagi praktikum kimia BTW. Abis ini tuh gue praktikum fisika, tapi tuh nggak ngevideoin juga karena kayak agak takut ya. Tapi yang ini nggak apa-apa. Makasih kakak-kakak asprak udah bantuin kita. Ini kita lagi praktikum soal kalorimeter kemarin. Setelah selesai praktikum, kita langsung pulang ke rumah masing-masing.